pihak sekolah sanggup lalu anak sungai. So bermaksud dia tuh apabila jembatan belum di repair, so di musim hujan kalau air besar tidak dapat lalu lah. Kalau macam pihak penduduk kampung mau berurusan penting, urusan surat menyurat, so apa salah terkendala sebab jembatan kayu tidak diperbaiki, dia orang punya laluan mengikut anak sungai. Halo semalamai guys, kita bisa nanam azimat tuh, nanam azimat. Ini untuk kita tanam ubat. Saudara, kami doa cousin ni kuburkan anak kucing, kami doa lah. Supaya kesian juga lah bila kita pikir anak kucing yang kita jaga dari kecil itu, bila dia sudah besar sudah bujang meninggal. Mungkin virus saya rasa tuh. Ada orang banyak bah. 4 saya rasa anak kucing saya meninggal dalam bulan ini. Tapi kami doa tanam dia tempat yang sama juga lah. Memang mau tanam juga lah, memang mau kubur. Tidak nyaman juga kita tidak kuburkan dia, hewan peliharaan kita nih. Semoga itulah tenang dia roh dia dengan Sang Pencipta. Setiap kita pun mati juga nanti, sama juga tanam dekat tanah. Siapa tahu tempat nih, ya tahu lah. Sebenarnya kita mau jogging, kita pun ada buat nih. Oke, sting wah. Tengok parit-parit dekat Meri sini yang sudah orang bersihkan. Sebentar. Ini saya punya cousinnya dulu, dia itu bah tukang gali kubur dia nih. Udah pengalaman lah. Memang biasa sudah ada. Bapak kaki dia tahu lah. Gitu. Bro, apa pengalaman kamu jadi tukang kubur nih? Gali kubur. Banyak dapat emas. Ya kah? Tapi kami dua cousin saya pernah ngangan bah. Tiba-tiba kami dua korek nih. Tiba-tiba jumpa peti emas. Oh, tiba-tiba korek jumpa peti emas. Oh, metik jadi toke sudah nih. Nah, jom kita kuburkan dia lah. Itu sudah kuburkan anak kucing kita balik. Oke, dari cousin saya pun sudah kuburkan anak kucing tadi. Semua anak kucing itu sudah ada 4 kata. 4 semua lah, mati semua. Itu saya rasa ada orang jangkit, jangkit kena virus. Apabila ada orang jangkit, kena lah. Ini keempat kali sudah nih. Kubur ke tempat sama juga lah. Kita mau jogging dulu. Oke. Ini sini dekat sedikit kamera. Ini saya punya kasut nih. Lama nih sudah dari 2000 berapa? 2021 kah? 2021 ke 2022. Ini kasut futsal saya. Saya jarang main futsal sudah. Sedang cakap lah, sudah mungkin saya buang lah gantung kasut sudah. Ini pun dekat bilik pun ada berapa tahun sudah jarang pakai. Itu dia fit tuh. Pakai kita jogging aja lah, beta pakai kita jogging bakar-bakar sikit lemak. Oke, sini. Ini kita punya kontrak, saya ada ambil subkontraknya. Kita mau buat bangunan lah, buat hotel baru sini. Nah, kalau sudah siap nanti saya mau cari staff, saya mau cari cleaner dan sebagainya, nanti DM ke bawah. Oke. Kita bersama Magau. Oke. Dia tengah berobis jogging nih guys. Mau nasihat sedikit dengan kawan-kawan kita yang lepas-lepas ujung minggu tuh on juga, tapi senam tuh harus juga kita bakal lemak. Oke. Oke.
Kita dekat area Seladin sini, dekat view Ketin sini. Orang kita miri dia tahu tempat nih. Ini salah satu tempat yang sesuai juga untuk kalau kita jenis yang suka berjogging tuh, ataupun lebih suka berjogging tempat yang sunyi-sunyi. Sini oke juga. Tapi apa yang pasti tuh hati-hatilah kesempatan juga, sebab ini laluan mereka orang dari ladang Kuala Beram tuh balik kerja lah. Tapi saran saya, tapi memang best lah kalau jogging sini. Dia sunyi, dia ruang pun besar. Orang sini pun hormat-hormat bah, limpas slow-slow ya. Dia tahu ini adalah spot orang main bisikal, berkayu bisikal lah, sama juga tuh. Oke, jom. Puntian. Oke, tempat kita jogging di Seladin sini tuh, mungkin sini nanti rekam. Area perumahan baru lah. Itu notice dia. Zoom dam. Sriwijaya Phase 1 open for register. Ada nombor WhatsApp ya. Ini tempat perumahan baru lah saya rasa nih. Bagi yang mau beli rumah tuh boleh WhatsApp lah. Tuh. Nampak kah? Nampak. Ini. Sekarang tadi berapa, Bro? 18. 18 hari bulan 5 2025. Mana tahu 5 tahun akan datang, pasti ada perubahannya. Ini video, tengoklah video dari Magok Jos. Kita punya nama Facebook. Kalau kita ada post di media lain sedikit nama kita punya media. RS Mata Sarawak. Ini saya rasa ini lot perumahan baru nih. Sriwijaya area Seladin sini. Tidak jauh dari U Ketin sana kan. Sekarang senang juga ada cameraman. Anak tuh kini kaya Ya lah. Kamu lah. Oke, bro. Tapi kan di sini memang ada nih lah. Kita ada tengok orang post tahun bilau. Dia dengan santai berenang. Zoom dah. Ya nak. Nampak? Memang nih tuh. Tapi sini memang ada itulah. Itu yang kalau kamu orang ada tengok video sini ada FFP dekat kamu orang punya page. Pergi tahu lah tuman apa ada sini, ikan tuman apa. Itu tuh Seladin. Itu pergi U Ketin tuh. Sana. Rekam ya, naik atas kita. Tuh kukuh tuh. Tuh. Mana nak sudah? Uy nahan. Kameramen, naik sini view udah cantik. Allah, ikan tuman ni apa? Di sini memang view dia sangat cantik lah. Serius cantik sini. Kalau macam petang-petang boring, hujung minggu lah. Kalau macam kita tidak kerja cuti itu boleh datang lepak sini, tenangkan minda best. Sini tuh pot jarang main apa nama tuh? Bot control tuh kak? Sini deh. Tapi sekarang jarang sudah. Mungkin disebabkan dia punya daun nih. So. Bob nih dulu memang pot orang main bot control tuh. Yang pakai remote control, yang pakai stop. Ini bagian miri lah, dia Seladin sini. Oke. Pause dulu. Oke, selamat petang. Saya mau balas juga komen lah, beberapa komen di saya punya TikTok RS Mata Sarawak. Berkenaan kita suarakan masalah-masalah di kawasan pedalaman kita lah, khususnya kita di bagian Tinya Baram. Apa yang pasti itu saya suarakan tuh untuk kita punya
masalah ni sentiasa diambil berat oleh pihak kerajaan lah. Sebab saya pun baca, takut kita punya kawan-kawan di media fikir saya tidak baca komen. Saya baca satu persatu, saya baca, cuma saya tidak dapat respon ataupun reply dia satu-satu lah, cuma saya like dah. Saya pun ada baca beberapa komen penting lah. Komen penting tu maksudnya apabila jalan kita di pedalaman tu tidak diperbaiki, contohnya macam jambatan kayu tu dan jalan-jalan simpang-simpang ke kampung-kampung kita dulu sana, apabila tidak dibaiki, yang kita sangat risaukan dia tu adalah masa kecemasan urgent. Contoh ada nenek-nenek, uncle, auntie kita yang sakit, yang sudah penat, ataupun ada government check setiap bulan pergi hospital ataupun klinik terdekat. Itu yang kita risaukan sangat tu lah. Sebab seperti yang saya cakap tu, kita punya simpang-simpang kampung pergi pedalaman sana tu sangat jauh betul-betul dari Bandaraya Miri kita sini. Itulah yang saya sangat sedaya upayalah menyuarakan perkara ini. Semoga kawan-kawan kita tu bantu share lah post perkara ini supaya benda ini pihak-pihak berwajib tengok. Dan apa yang pasti tu, suara saya tu bukanlah untuk kita menyalahkan mana-mana pihak. Tak ada niat macam tu. Niat saya tu adalah mau kuasaan kita pendalaman tu sentiasa diambil berat lah, direspon oleh pihak berwajib dengan secepat yang mungkin. Sebab kita pun tidak mau juga apabila buat aduan, dia punya respon tu, dia punya proses mau pergi ke lokasi yang orang sudah buat laporan untuk minta memperbaiki itu lambat proses dia. Itu yang kita tidak mau. Sebab jalan di sana tu adalah sangat penting bagi kita orang pedalaman. Lagi-lagi jalan kita di kampung sana yang sangat jauh dengan kemudahan. Itulah saya sedang upaya menyuarakan ni. Bukannya kita minta puji ke, minta perhatian ke. Tak ada niat macam tu pun saya sebenarnya tu. Tak ada niat mau famous, tak ada niat. Cuma niat kita tu adalah hak kita juga tu sebagai rakyat yang memiliki kad pengenalan ataupun IC. Sebab kita tu mau keadilan lah, keadilan dalam setiap bantuan dari pihak kerajaan. Bukannya kita cakap kerajaan tidak adil, tidak. Cuma proses dia kerja yang lambat selalu untuk datang ke tempat lokasi-lokasi yang sudah pihak penduduk kampung buat aduan. Utamanya macam jambatan kayu yang terjadi di bahagian Baram, di bahagian Belaga, bahagian Tinjar dan seluruh pendalaman di Sarawak ni lah. Tak kisah di Seri Aman ke, Sibu ke, Kapit ke. Itulah yang artinya saya anak muda ni bersuara perkara inilah. Saya yakin perkara macam ni tidak banyak orang yang mau menyuarakan dia. Sebab dia orang akan fikir kita ni mencari kesalahan kerajaan. So bukan, kita tak ada niat ke situ pun. Niat kita adalah untuk perkara yang macam ni sentiasa diambil berat dengan secepat mungkin lah. Sebab itu adalah jalan utama. Jalan utama tu adalah contohnya macam mau pergi hantar anak sekolah, kalau dah habis cuti mau pergi klinik, hospital dan sebagainya. Itulah niat kita sebenarnya menyuarakan perkara ini. Seperti yang saya cakap tu, kalau kita tu tidak banyaklah orang macam kita ni mau menyuarakan perkara ini. Sebab tak ada hasil. Tapi bila kita fikir sejenak dia, itu adalah hak kita lah sebagai rakyat yang memiliki kad pengenalan. Hak kita untuk minta keadilan lah, minta pihak kerajaan bagi respon secepat yang mungkin. Sebab perkara ini kita tidak boleh biar pun, karena dia tu sentiasa melibatkan nyawa kita. Contoh macam kejadian di Baram hari itu. Itu je contoh dia tu. Apabila jambatan kayu sudah hampir 2 tahun lebih tidak diperbaiki, penduduk kampung ataupun pihak sekolah sanggup lalu anak sungai. So bermaksud dia tu apabila jambatan belum di-repair, so di musim hujan kalau air besar tidak dapat lalu lah. Kalau macam pihak penduduk kampung mau berurusan penting, urusan surat menyurat, so apa salah, tergendala. Sebab jambatan kayu tidak diperbaiki, orang punya laluan mengikut anak sungai. Apabila anak sungai itu besar ataupun air naik, tidak dapat lalu. So tunggu dalam beberapa hari air surut baru dapat lalu. Itulah risiko-risiko yang kita suarakan lah. Harap saya pun
terima kasih dengan rekan-rekan sahabat kita orang Ulu dan sahabat kita dari seluruh Malaysia lah. Semenanjung pun ada tengok saya punya video. Saya thank you banyak-banyak dengan kamu orang karena atas support kita tuh demi kebaikan dan kemudahan dan keselamatan bersama. Thank you dari Aris Pesawat. Bye.